Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Wilasya Pramadi. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi, lengkap dengan pengertian singkat dan contoh sederhananya. Teori-teori ini penting untuk membantu kita memahami bagaimana proses komunikasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media. Nah, teori yang pertama itu ada teori komunikasi linear. Teori komunikasi ini dipandang sebagai proses satu arah dari komunikator ke komunikan tanpa umpan balik langsung. Contohnya yaitu seperti pidato presiden di televisi yang disiarkan ke masyarakat tanpa adanya respon langsung dari masyarakat. Yang kedua ada teori komunikasi interaksional. Nah, komunikasi berlangsung dua arah dan melibatkan umpan balik secara langsung. Contohnya seperti guru menjelaskan pelajaran kepada murid, lalu murid mengajukan pertanyaan. Yang ketiga itu ada teori komunikasi transaksional. Nah, teori komunikasi transaksional ini yaitu pengirim dan penerima pesan berkomunikasi secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Contohnya seperti kerja kelompok atau diskusi kelompok di mana semua peserta aktif berbicara dan mendengarkan. Yang keempat itu ada teori stimulus respon. Pesan stimulus akan menimbulkan reaksi tertentu yaitu respon. Contohnya seperti iklan diskon besar membuat orang tertarik membeli produk. Nah, yang kelima itu ada teori agenda setting. Teori agenda setting adalah media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan, tetapi apa yang perlu dipikirkan. Contohnya yaitu seperti media terus memberitahukan isu kenaikan harga BBM sehingga masyarakat menganggap isu itu penting. Keenam itu ada teori uses and gratification. Nah, teori uses and gratification ini adalah audiens aktif memilih media sesuai kebutuhan mereka. Nah, seperti contohnya yaitu mahasiswa menonton YouTube edukasi untuk belajar, bukan hanya sebatas hiburan. Yang ketujuh ada teori spiral, yaitu keheningan atau spiral of silence. Nah, di mana orang itu cenderung diam jika pendapatnya berbeda dengan mayoritas. Contohnya seperti seseorang tidak berani mengungkap pendapat politik karena takut untuk dikucilkan. Nah, yang kedelapan itu ada teori difusi inovasi, di mana teori difusi inovasi ini menjelaskan bagaimana ide atau inovasi menyebar dalam masyarakat. Nah, contohnya itu seperti penggunaan e-wallet yang awalnya mungkin sedikit orang menggunakan, tapi semakin kesini semakin banyak yang digunakan, semakin banyak yang menggunakan. Nah, yang kesembilan itu ada teori kredibilitas. Di mana teori kredibilitas itu yaitu pesan lebih mudah dipercaya jika disampaikan oleh sumber yang ahli dan terpercaya. Contohnya seperti seorang dokter yang memberikan informasi kesehatan itu tuh lebih dipercaya gitu daripada orang biasa yang memberikan informasi tentang kesehatan. Yang ke-10 ada teori komunikasi antar pribadi, di mana teori komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang secara langsung dan personal. Contoh, percakapan antara beberapa orang sahabat yang membahas masalah pribadi. Nah, yang ke-11 ada teori self-disclosure, di mana teori self-disclosure ini komunikasi menjadi lebih efektif ketika seseorang membuka diri secara bertahap. Di mana contohnya itu teman yang awalnya tertutup lalu mulai berbagi tentang masalah pribadinya. Nah, selanjutnya ada yang ke-12 yaitu teori penetrasi sosial, di mana teori penetrasi sosial ini hubungan berkembang dari komunikasi dangkal ke komunikasi yang lebih dalam. Contoh dari kenalan ke teman, lalu menjadi sahabat, lalu menjadi pasangan. Yang ke-13 ada teori atribusi, yaitu tentang teori di mana individu menafsirkan penyebab perilaku orang lain. Contoh, menganggap teman diam karena marah, padahal ya sebenarnya itu cuma karena capek gitu kan. Yang keempat ada interaksi simbolik, di mana makna dibentuk melalui interaksi sosial dan simbol.
Contohnya seperti baju hitam dimaknai sebagai simbol duka gitu. Nah, yang ke-15 itu ada namanya teori konstruksi sosial realitas, di mana realitas sosial dibentuk melalui komunikasi dan interaksi. Contohnya seperti standar cantik terbentuk karena media dan budaya. Jadi standar cantik itu terbentuk karena media dan budaya. Nah, yang ke-16 ada teori komunikasi kelompok, di mana komunikasi yang terjadi dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu seperti rapat organisasi mahasiswa. Yang ke-17 ada teori kepemimpinan komunikatif, di mana pemimpin efektif menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi anggotanya. Contohnya seperti ketua tim yang memberi arahan jelas dan memotivasi anggota. Selanjutnya ada yang ke-18 yaitu teori komunikasi organisasi, yaitu di mana mempelajari alur komunikasi dalam suatu organisasi. Nah, itu contohnya seperti instruksi atasan kepada karyawan melalui email resmi. Nah, yang ke-19 itu ada teori gatekeeping, di mana teori gatekeeping ini yaitu media menyaring informasi sebelum disampaikan ke publik. Contohnya seperti editor berita memilih berita yang layak untuk ditayangkan. Nah, yang ke-20 ada teori framing, di mana teori framing itu media tuh membingkai berita dengan sudut pandang tertentu. Contohnya seperti berita demo ditampilkan sebagai aksi damai atau kerusuhan. Yang ke-21 ada teori komunikasi persuasif, di mana komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap dan perilaku gitu. Contohnya seperti kampanye anti rokok yang mengajak orang berhenti merokok. Nah, yang ke-22 itu selanjutnya ada teori retorika, di mana teori retorika ini yaitu merupakan seni berbicara untuk mempengaruhi audiens secara efektif. Contohnya seperti orator yang menggunakan emosi dan logika dalam berpidato. Selanjutnya ada teori komunikasi yang ke-23 yaitu teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan kepada audiens luas melalui media massa. Contohnya seperti berita televisi nasional. Selanjutnya yang ke-24 ada teori media baru, yaitu menjelaskan peran media digital dalam komunikasi modern. Contohnya seperti Instagram dan TikTok, itu tuh sebagai media komunikasi generasi muda. Yang ke-25 ada teori noise dalam komunikasi. Teori noise dalam komunikasi itu gangguan yang menghambat penyampaian pesan. Contohnya seperti suara bising membuat pesan tidak terdengar dengan jelas. Kesimpulan bisa kita ambil dari pembahasan 20 tema teori komunikasi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses yang sangat kompleks dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Setiap teori komunikasi hadir untuk menjelaskan bagaimana pesan disampaikan, diterima, dimaknai gitu kan, serta mempengaruhi sikap dan perilaku individu maupun kelompok. Nah, teori-teori komunikasi ini membantu kita memahami bahwa komunikasi tidak hanya sekedar berbicara ataupun menyampaikan pesan, tetapi juga melibatkan konteks sosial, budaya, media, emosi, serta hubungan antara individu. Baik komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, hingga komunikasi massa dengan media digital. Semuanya memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Nah, dengan memahami berbagai teori komunikasi, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif, kritis, dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan sehari-hari, dunia pendidikan, organisasi, maupun di era media digital saat ini. Oleh karena itu, pemahaman teori komunikasi ini menjadi bekal penting untuk membangun hubungan yang baik, menyampaikan pesan dengan tepat, serta menghindari kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.